kabar pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dita Ruspendi hadir menyapa Anda because it's time to talk. Pemirsa, di tengah pandemi, investasi bodong masih saja banyak ditemui. Tak sedikit pula masyarakat yang tertipu dengan diiming-imingi untung besar dan cepat. Apalagi dalam perkembangan era digital, semakin banyak oknum tak bertanggung jawab yang menawarkan investasi dengan mudah melalui platform media sosial. Bahkan belakangan ini publik dihebohkan dengan fenomena Crazy Rich Indonesia yang tersandung kasus investasi bodong. Dua nama Crazy Rich sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Indra Kents dan Doni Salmanan dijerat ancaman 20 tahun penjara hingga penyitaan aset yang dimiliki. Mengapa fenomena investasi bodong begitu diminati oleh masyarakat? Kali ini akan kami bahas bersama dua narasumber. Ada Bapak Muhammad Karisma, Financial Planner, dan juga Ibu Elva Ronaningrum, pakar komunikasi sosial Universitas Andalas. Kita sapa satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Dita. Selamat malam, Ibu Elva. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Mbak. Alhamdulillah. Kita juga sudah terhubung bersama Pak Karisma, seorang financial planner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita. Sehat Pak Karisma ya? Sehat, alhamdulillah. Bu Elva, salam kenal, Bu. Baik. Kita ke Pak Karisma terlebih dahulu. Kita akan membahas fenomena investasi bodong ya. Pak Karisma, tolong sebagai pengantar tolong beri gambaran bagi kami ya mengenai apa itu investasi bodong yang lebih dikenal dengan istilah binary option ya saat ini. Ya, investasi bodong secara umum sebenarnya adalah bentuk sebuah skema yang menyerupai atau menggambarkan sebuah cara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola secara tidak resmi atau ilegal. Ya, itu yang seringkali kita belum memahami, dan itu kenapa akhirnya kita menjadi terjebak pada investasi bodong. Karena bisa jadi ini merupakan sebuah skema investasi beneran, tapi ternyata secara pengelolaannya ilegal, ada legalitasnya tapi ternyata tidak sesuai dengan cara atau yang dilegalkan secara formalnya. Tapi di sisi yang lain bisa jadi juga bahkan tidak ada legalitas sama sekali, tapi karena faktor trust, maka kita mempercayakan dana kita untuk dikelola oleh pihak ketiga untuk kemudian akhirnya dimasukkan ke beragam instrumen dengan iming-iming adanya return, dan biasanya memang itu akan diberikan sebuah return yang cukup tinggi di atas benchmarking yang biasanya kita saat ini ketahui gitu ya. Sebagaimana kita tahu, seringkali kan kalau kita investasi jangka pendek, benchmarking kita adalah sekitar, kalau sekarang setara dengan BI 7 days reverse repo rate kita di angka 3,5%. Makanya deposito nggak jauh-jauh tuh dari 4% atau maksimal banget 5% kalau kita punya dana yang cukup tinggi. Tapi apabila ternyata tidak, maka kita jangan harap bisa mendapatkan itu sebesar itu. Maka ketika sekarang kita ditawari sejenis investasi jangka pendek dan ternyata hasilnya 3-4 kali lipat di atas itu, dan bahkan ditawarkannya secara bulanan, maka kita harus mulai nih alert ya di pikiran kita bahwa ada apa nih dan masuknya kemana. Nah, itu yang seringkali akhirnya sekarang orang itu terjebak dengan sebuah skema karena iming-iming tadi dan juga faktor orang-orang yang mereka percayai, ternyata ujung-ujungnya malah bisa jadi itu menjadi bumerang buat mereka. Bagaimana cara kerjanya sehingga yang namanya binary option ini tanda kutip merampok masyarakat saat ini, Pak Karisma? Ya, spesifiknya salah satu yang sekarang ya kita sedang ramai diperbincangkan yaitu adalah terkait dengan opsi biner, atau sekarang kita sering dengar yaitu binary option. Skema ini sebenarnya kita sudah sering dengar lah, ada hal-hal yang sifatnya cukup menggelitik di awal karena tidak adanya underlying yang jelas. Jadi ketika kita, salah satu ciri investasi yang benar itu adalah adanya underlying atau di belakang dari pengelolaan dana itu ada aset yang seharusnya kita ketahui atau perputaran bisnis yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan pengembalian dana kepada kita. Tapi di sini kan pure ya, mereka hanya mengandalkan sebuah tebak-menebak. Nah, itu yang seringkali sekarang masuknya ke perjudian istilahnya kan, karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sedemikian besar, tapi juga di waktu yang sama ketika mereka salah, mereka akan mendapat kerugian yang bisa menghabiskan seluruh uangnya. Itu yang membuat akhirnya si opsi biner ini menjadi hal yang sebenarnya sudah diumumkan oleh otoritas
bahwa ini adalah skema investasi yang ilegal sejak 3 tahun lalu. Tapi kenapa baru saat ini kita gembar-gembor adanya opsi biner yang ternyata ini merugikan masyarakat? Karena tadi orang Indonesia, ini saya harus katakan ya, kita itu seringkali terkena fenomena untung diem-diem, rugi keluar-keluar. Nah, jadi ketika sudah rugi, barulah akhirnya aparat penegak hukum bertindak. Nah, ini yang kejadian ya beberapa tahun terakhir juga, ketika ternyata di industri perencanaan keuangan sendiri ada hal yang cukup membuat kita akhirnya geleng-geleng kepala, karena salah satu oknum pun bisa melakukan rekomendasi atas dasar yang sangat-sangat tidak independen, sehingga merugikan kliennya. Karena apa? Balik lagi, kita sudah terkadung trust kepada seseorang apa satu pihak, ujung-ujungnya kita menutup mata nih kemana dana itu diputarkan, apakah cara-caranya sudah cukup make sense atau tidak, dan ujung-ujungnya kita memang harus benar-benar menjaga, karena itu adalah aset kita, aset yang sudah kita kumpulkan sedemikian lama, sehingga ketika kita spending wajib seharusnya kita itu memikirkan kemana larinya uang kita supaya benar-benar bisa berkembang sedemikian rupa seperti yang kita harapkan. Mengenai karakter orang Indonesianya sendiri nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya Pak Harisma ya, tapi saya masih penasaran sebenarnya bedanya dengan trading itu apa sih yang namanya binary option ini? Nah, trading itu adalah sebuah aksi jual dan beli. Lalu kita bisa mendapatkan keuntungan dari mana? Dari spread. Ya, jadi ketika kita membeli dengan harga murah, kita menjual dengan harga lebih mahal, maka kita ada keuntungan dari sisi margin. Ya, berapa yang sudah kita dapatkan secara selisih harga. Nah, tapi kalau kita ngomong tadi yang opsi biner, maka ini adalah hal yang sifatnya sangat-sangat cukup memprihatinkan ya, karena kita sama sekali tidak tahu pembeliannya itu ke aset yang mana sebenarnya. Lalu tebak-menebak ini tanpa dilakukan adanya aksi jual dan beli yang benar-benar didasarkan pada underlying aset tadi. Semisal, saya ngomong sekarang kita trading itu bisa salah satunya saham. Maka kita bisa mendapatkan lot sahamnya ketika kita membeli di harga tertentu. Lot itu tidak akan berubah, tapi yang berubah adalah harga sahamnya dari mana, pergerakan bisnis dari si emiten tersebut. Nah, tapi ini tidak berlaku di binary option karena mereka sama sekali tidak memiliki underlying tersebut, sehingga itu yang seharusnya menjadi ajang kita untuk lebih kritis ke depannya. Jangan sampai kita terulang lagi, atau kita apabila sekarang sudah aman, tidak ikut-ikutan, jangan sampai nanti kita malah terjebak dengan skema yang sama. Baik. Sekarang hubungannya dengan pandemi, Pak Karisma. Ngomong-ngomong, bagaimana Pak Karisma sebagai financial planner melihat alasan apa yang menjadi pendukung bahwa mengapa minat investasi ini seperti menjamur di masa pandemi ini, Pak Karisma? Ya, balik lagi ya, pandemi itu membuat kita akhirnya saat ini cukup banyak yang struggling. Ya, dari sisi pekerjaan banyak yang kemarin dirumahkan atau mungkin bahkan pada akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya. Belum lagi mereka yang saat ini mungkin terkena resiko usahanya tidak bisa beroperasi di masa pandemi. Sehingga banyak orang yang akhirnya mencari shortcut, jalan pintas untuk dapat meraih keuntungan secepat-cepatnya dengan return yang setinggi-tingginya. Nah, itu yang sebenarnya memang akan sangat bertolak belakang ya. Ketika kita mengharapkan high return, seharusnya kita memang mengharapkan juga jangka waktu yang cukup panjang. Tapi ketika kita bisa mengharapkan return yang ternyata tidak terlalu tinggi, maka kita juga bisa mengharapkan hasil atau jangka waktu yang cukup pendek. Jadi ini selalu ada hubungannya nih, high risk, high return, tapi juga kita juga membicarakan masalah time frame-nya, berapa lama. Ketika kita mengharapkan high return, maka kita bisa ekspektasi di atas 5 bahkan 10 tahun, gitu ya. Bukan jangka pendek, apalagi hitungnya bulanan atau mungkin harian. Kecuali memang kita sebagai trader yang sifatnya itu trading for life. Ya benar-benar memang actionnya itu melakukan jual beli sebuah saham atau komoditas yang membuat ujung-ujungnya kita memang menghasilkan income atau cuannya dari sana. Gitu. Baik, Ibu Elva, bagaimana? Apakah Anda setuju bahwa keterpurukan ekonomi di tengah pandemi ini yang membuat masyarakat berani melakukan investasi? Silakan Ibu Elva. Halo. Ibu Elva, bagaimana? Apakah Ibu setuju bahwa keterpurukan ekonomi di tengah pandemi ini menjadi alasan yang membuat masyarakat terjebak di investasi bodong ini?
Ya, terima kasih Mbak Dita. Ya, menurut saya benar sekali ya bahwa kondisi yang susah karena keterpurukan ekonomi saat ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa pandemik yang sudah berlangsung hampir selama 2 tahun lebih ini membuat orang berpikir singkat gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan uang dengan gampang gitu ya, dengan instan gitu, tak perlu harus kerja keras gitu ya. Kondisi pandemik ini membuat semua orang memiliki keterbatasan ruang gerak gitu, dan hampir seluruh dunia saya rasa terpuruk gitu. Nah, mungkin dengan cara melakukan investasi dan berani melakukan investasi gitu ya, inilah yang membuat orang berani memilih cara untuk berpikir singkat menurut saya gitu. Bagaimana cara mendapatkan uang dalam waktu yang singkat gitu tanpa harus berpikir dengan logika dan akal yang sehat ya, akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin membuat sesuatu tadi menjadi tidak bisa diterima dengan baik, seperti itu Mbak Dita. Mengenai binary option ini, Bu Elva menggunakan media sosial sebagai platformnya. Sebesar apa sih ketergantungan masyarakat kepada media sosial dalam berkomunikasi, terutama di masa pandemi ini? Ibu Elva? Halo, Ibu Elva? Halo, ya, Ibu Mbak Dita boleh di kurang bagus, ini sinyalnya kurang bagus di sini. Ibu Elva, binary option ini kan menggunakan media sosial ya sebagai platformnya. Saya ingin tanya, sebesar apa sih ketergantungan masyarakat di masa pandemi ini khususnya dalam menggunakan media sosial dalam kesehariannya? Ya, rasanya sangat ini banget ya, masyarakat hari ini tentu sangat tergantung gitu ya dengan yang namanya media sosial gitu. Kenapa? Karena media sosial hari ini memberikan sesuatu yang bisa menggembirakan bagi masyarakat kita. Dengan cepat masyarakat bisa melihat informasi apapun gitu ya. Bahkan media sosial hari ini satu-satunya media yang dipakai mungkin yang masyarakat bisa berani gitu, bisa membuat sesuatu yang menarik gitu ya, termasuk juga ingin menyuguhkan apa sih sebenarnya yang dia inginkan gitu ya. Ketika peristiwa-peristiwa tadi mereka ingin tahu gitu, media sosial lah ranah atau tempat mereka untuk berkomunikasi secara tak langsung gitu, selain media-media lainnya yang ada hari ini. Namun kecepatan media sosial tentu akan mengalahkan media-media yang lain, sehingga masyarakat lebih berani memilih media sosial itu adalah dari media yang mampu menyuguhkan sesuatu dengan instan dan mempengaruhi masyarakat itu sendiri dalam berkomunikasi. Dari sudut pandang sosial sendiri, Bu Elva, mengapa minat investasi masyarakat naik akhir-akhir ini? Ya, karena segala sesuatunya tadi gampang ya Mbak untuk mendapatkannya gitu ya. Tidak, misalnya kalau kita ingin meminjam sesuatu gitu ya, kita tidak perlu harus masukkan syarat-syarat gitu ya. Ini karena kita sebagai masyarakat yang mungkin gitu ya pengetahuannya belum banyak gitu ya, sehingga dengan adanya investasi-investasi yang memang bisa cepat gitu ya, orang tertarik. Zaman sekarang kalau misalnya butuh duit gitu, siapa sih yang nggak ingin cepat langsung tersedia dengan aplikasi yang gampang gitu, dengan syarat-syarat yang mungkin tidak menyulitkan gitu ya. Akhirnya orang lebih memilih investasi yang memberikan keuntungan yang luar biasa bagi masyarakat dengan syarat-syarat yang sedikit gitu ya, yang tidak membutuhkan kerja keras untuk mengumpulkan syarat-syarat tersebut, tapi uangnya cepat didapat gitu ya. Tapi ternyata masyarakat hari ini juga harus belajar mungkin ya, harus punya sesuatu yang memberikan pengetahuan lebih bahwa investasi itu sebenarnya sesuatu yang sulit. Tadi Mas Karisma juga menyebutkan bahwa investasi itu bukanlah sesuatu yang gampang gitu, tetapi kenapa hari ini gitu ya, dengan adanya sekelompok orang gitu ya yang berusaha untuk membuat investasi ini menjadi mudah untuk diminati, akhirnya orang-orang juga ikut serta, tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi. Ini contoh kasus juga sudah muncul ya dengan adanya Crazy Rich, kasus binomo ini gitu. Akhir-akhirnya apa
gitu, masyarakat merasa tertipu gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya istilah-istilah yang membuat mereka gembira gitu ya, ya mungkin masyarakat yang membutuhkan uang banyak gitu atau membutuhkan segala sesuatu karena faktor ekonomi, dengan melihat adanya Crazy Rich tadi, mereka merasa bangga gitu betapa luar biasanya orang-orang ini gitu ya, yang punya investasi yang luar biasa gitu ya, sehingga bisa mendapatkan uang dengan cepat gitu ya. Misalnya contohnya kita lihat aja ya Mbak, dari kasus-kasus yang sudah dimunculkan oleh televisi gitu. Ketika Crazy Rich muncul, istilah Crazy Rich muncul hari ini gitu, itu justru menjadi sebuah panutan bagi masyarakat kita gitu ya. Masyarakat berpikir bahwa ada akan kita bahas di segmen berikutnya ya, Ibu Elva ya. Mohon maaf saya potong dulu. Jadi seperti itu ya gambaran keterkaitan antara kondisi masyarakat di masa pandemi, kemudian dengan fenomena investasi yang menggunakan platform media sosial ini. Nah, berbicara dua hal ini, tentunya ada yang di tengah-tengahnya ya. Ini adalah afiliatornya, di mana tadi Ibu Elva sudah menyebutkan ini adalah sang influencer ya, sang Crazy Rich ini. Mengenai influencer ini, kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Time to Talk.